Halo semuanya, kembali lagi di channel Lestarikan. Semoga sehat selalu kawan-kawan adik-adik yang sebentar lagi akan menghadapi UTBK 2022. Kali ini kita kembali lagi belajar persiapan latihan soal UTBK mata pelajaran geografi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya untuk semakin sukses dan siap menghadapi UTBK tahun ini. Oke, maka dari itu tetap fokus dan semangat untuk belajar latihan soal dan gaskan terus untuk melihat channel YouTube ini. Oke? Yuk kita mulai saja belajar latihan soal geografi part 3 atau bagian 3. Nanti akan kita sambung di part 4, 5, sampai seterusnya. Oke, langsung cus belajar soal. Oke, kita mulai nomor 1. Tahun 2004 di Nanggro, Aceh Darussalam terjadi gempa dengan kekuatan 9,2 skala Richter diakibatkan pergeseran lempeng di Samudra Hindia. Para ahli memprediksi munculnya fenomena tersebut berkisar 450 sampai 500 tahun sekali. Berdasarkan penyebabnya termasuk A. Gempa vulkanik, B. Gempa tanah runtuh, C. Gempa terban, D. Gempa tektonik, atau E. Gempa buatan. Nah, kita masuk ke jenis gempa ya, atau seisme. Ada 3, yaitu gempa tektonik karena terjadinya pergeseran kulit bumi. Yang kedua, gempa vulkanik, gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Nah, ini disebabkan oleh tanah longsor atau goyang runtuh, atau mungkin dalam pertambangan itu sering terjadi gempa runtuhan jika runtuhannya itu besar. Oke, ada 3 jenis gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. Nah, melihat soal ini bahwasanya ada garis besarnya, yaitu diakibatkan pergeseran lempeng di Samudra Hindia. Sehingga jelas ya, penyebab dari gempa Nanggro Aceh adalah pergeseran lempeng di Samudra Hindia. Sehingga yang paling tepat adalah gempa tektonik, karena gempa tektonik itu diakibatkan oleh pergeseran kulit bumi atau pergeseran lempeng. Jadi jelas jawabannya di sini adalah yang D, gempa tektonik. Lalu nomor 2, beberapa hal untuk rencana mitigasi atau mitigation plan gempa atau tsunami pada masa depan dapat dilakukan sebagai berikut, kecuali Oke, mitigasi untuk gempa atau tsunami ini ada beberapa ya. Yang pertama, pemahaman atau kesadaran bencana. Lalu mengembangkan sistem pemantau atau yearly warning system, entah untuk gempa ataupun tsunami. Lalu memperkuat infrastruktur. Yang keempat, bangunan tahan gempa yang nanti berguna untuk mengurangi resiko kematian atau korban yang terluka. Kemudian perencanaan lokasi atau tata ruang. Lalu memindahkan aktivitas padat ke tempat yang lebih aman. Nah, melihat beberapa mitigasi ini, maka yang paling tepat adalah yang E, merancang perumahan atau bangunan yang modern. Karena di sini kan kecuali ya. Yang A, B, C, dan D itu termasuk rencana untuk mitigasi gempa dan tsunami. Perencanaan lokasi, memperkuat bangunan, memindahkan aktivitas yang tinggi ke yang aman, lalu membuat yearly warning system sepanjang daerah pantai. Lalu nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Lamanya penyinaran matahari. Yang kedua, kondisi geologis. Yang 3, ada tidaknya penghalang di permukaan bumi. 4, sudut datang sinar matahari. 5, kondisi sosial daerah.
Nomor yang menunjukkan faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya sinar matahari yang sampai ke bumi adalah, nah, kita berbicara tentang insolasi atau banyaknya sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah lama penyinaran matahari. Semakin lama penyinaran matahari, maka semakin banyak sinar matahari yang sampai ke bumi. Lalu yang kedua ada jarak matahari ke bumi. Kita tahu selama revolusi itu bumi mengelilingi matahari itu jaraknya mengalami variasi ya. Kadang dekat, kadang sedang, kadang jauh. Nah, semakin dekat jarak matahari ke bumi, otomatis semakin banyak sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Lalu yang ketiga, sudut datang sinar matahari. Nah, karena sumbu bumi ini miring terhadap matahari, maka sudut datang sinar matahari juga menjadi pengaruh akan panas yang diterima. Semakin tegak lurus sinar matahari ke permukaan bumi, maka otomatis sinar matahari yang sampai ke bumi juga semakin banyak. Lalu yang keempat adanya pengaruh atmosfer. Nah, ini berkaitan dengan kondisi awan atau uap air yang ada pada suatu wilayah. Karena nanti akan dapat menghalangi atau mengurangi sinar matahari yang harusnya sampai ke permukaan bumi. Lalu yang kelima ada keadaan permukaan bumi. Nah, ini terkait dengan kondisi daratan dan lautan. Karena daratan itu lebih besar menerima panas matahari daripada lautan. Atau daratan lebih cepat menyerap panas matahari daripada lautan. Oke, jadi yang sesuai dari soal adalah yang nomor 1, lamanya penyinaran, kondisi geologis bukan, ada tidaknya penghalang di permukaan bumi benar, terkait dengan atmosfer, 4, sudut datang sinar matahari benar, yang kelima salah. Jadi yang benar adalah nomor 1, 3, dan 4, yaitu yang D. Nomor 4, akibat ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah perempuan adalah, nah, melihat soal ini atau opsi jawabannya adalah yang A, munculnya homogami, yang B, banyak janda, C, terjadinya poliandri, D, terjadinya poligami, E, banyak duda. Nah, kalau lebih banyak laki-laki, maka akan potensi terjadi poligami, yaitu satu laki-laki beristri banyak. Kalau lebih banyak perempuan, maka akan terjadi poliandri, atau satu wanita bersuami banyak. Nah, maka yang paling tepat adalah jawaban yang D, terjadinya poligami. Lalu soal nomor 5. Pada daerah pertemuan antara arus panas dan arus dingin banyak terdapat ikan. Karena di daerah tersebut, nah, kita lihat sekarang pertemuan arus panas dan arus dingin, contohnya di pantai timur Jepang itu akan membuat air laut menjadi hangat. Nah, jika sudah begitu, jika air laut itu hangat, maka daerah tersebut atau area laut yang airnya hangat tadi banyak terdapat plankton atau berkembang mikroorganisme lain sejenis plankton, zooplankton, dan sebagainya. Dan itu adalah makanan dan tempat yang paling nyaman untuk ikan. Sehingga apa? Air yang hangat tadi atau zona yang hangat tadi akan menjadi serbuan ikan berkumpul atau tempat berkumpulnya ikan. Nah, jadi yang lebih tepat adalah A, mempunyai kadar garam tinggi, B, mempunyai kadar garam rendah, C, tempat temperatur air laut masih tinggi, D, merupakan daerah paparan, atau E, merupakan daerah akumulasi plankton. Jelas ya, jawabannya adalah yang E. Pertemuan arus panas dan arus dingin banyak terdapat ikan, karena di daerah tersebut merupakan akumulasi plankton, sehingga semua ikan itu berkumpul di situ. Lalu nomor 6, faktor utama yang menyebabkan Indonesia sampai saat ini masih termasuk ke dalam kelompok negara berkembang adalah A, standar hidup tinggi, B, tingkat produktivitas tinggi,
C. Pertumbuhan penduduk tinggi. D. Angka pengangguran rendah. E. Pendapatan masyarakat tinggi. Nah, coba kita lihat karakteristik negara maju ya. Yang pertama adalah tingkat ekonomi tinggi, jelas. Yang ditandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Lalu tingkat pendidikan yang tinggi. Kesehatan yang sangat baik. Kemudian pertumbuhan penduduk yang rendah. Serta angka harapan hidup yang tinggi pula. Nah, kenapa negara Indonesia masih dikelompokkan pada kelompok negara berkembang? Nah, kita lihat sekarang opsi jawabannya. Yang A, standar hidup tinggi itu adalah ciri negara maju. Yang B, tingkat produktivitas tinggi itu ciri negara maju pula. Yang C, pertumbuhan penduduk tinggi ini yang paling tepat. Karena harusnya kalau negara maju itu adalah pertumbuhan penduduknya dia rendah. Yang D, angka pengangguran rendah. Yang E, pendapatan masyarakat tinggi. D dan E itu juga adalah ciri negara maju. Maka jelas jawabannya adalah yang C, pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi. Nomor 7, kondisi demografis di wilayah pegunungan berbeda dengan wilayah dataran dalam hal coba kita lihat kondisi demografis di wilayah pegunungan itu dia ciri-cirinya persebaran penduduk tidak merata karena topografinya yang kasar atau terjal ya, sehingga penduduk mencari tempat yang relatif lebih datar untuk dihuni oleh mereka. Lalu pertumbuhan penduduk tinggi. Secara umum di seluruh wilayah di sebuah negara berkembang itu pertumbuhan penduduknya dia tinggi, entah di daerah pegunungan, di daerah dataran rendah ataupun yang lain, hampir sama, tidak ada bedanya. Lalu kepadatan penduduk rendah. Di pegunungan kepadatan penduduknya dia rendah karena banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Karena tadi ya medannya yang sangat curam atau terjal, sehingga tidak semua dapat dijangkau atau dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk. Lalu mobilitas penduduk yang rendah, karena aksesibilitas dia yang relatif lebih rendah daripada daerah dataran rendah. Maka melihat opsi jawaban adalah yang satu, persebaran penduduk tidak merata. Benar ya, sesuai. Lalu pertumbuhan penduduk tinggi. Ini masih relatif ya, karena seluruh daerah di Indonesia atau di daerah negara berkembang itu baik di pegunungan maupun bukan, itu pertumbuhan penduduknya dia tinggi. Lalu kepadatan penduduk rendah, benar, karena banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Yang keempat, mobilitas penduduk tinggi. Ini juga salah, karena harusnya mobilitas penduduknya rendah karena aksesibilitas juga yang masih belum baik. Berarti 1 dan 3 jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Negara yang akan mengalami pengurangan luas daratan akibat global warming adalah kita berbicara tentang pemanasan global atau global warming, di mana global warming adalah sebuah kondisi di mana terjadi naiknya rata-rata suhu secara global yang nanti akan berdampak pada naiknya muka air laut. Sehingga ketika air laut itu naik atau mengalami kenaikan akan berdampak besar pada beberapa negara. Khususnya adalah negara yang dekat dengan kutub seperti Denmark, Rusia ataupun Tiongkok. Lalu negara yang lebih rendah daratannya daripada laut, contohnya adalah Belanda ya, itu sangat rawan untuk tenggelam. Lalu negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina itu juga punya peluang besar untuk tenggelam ketika luas daratan itu berkurang sebab muka air laut itu naik. Jadi nomor 1 Cina benar, Belanda juga benar, Rusia benar, Indonesia juga benar. 1, 2, 3, 4 benar semua, jawabannya adalah yang A. Benar semua. Nomor 9, fenomena harga tanah di perkotaan lebih mahal dibandingkan harga tanah di pedesaan. Dapat dijelaskan dengan konsep diferensiasi wilayah atau diferensiasi area ya.
Nah, kita lihat kata kuncinya adalah konsep diferensiasi area. Kita tahu bahwasanya konsep diferensiasi area adalah ciri khas suatu wilayah. Jadi ada perbedaan karakteristik wilayah A dan B sehingga itu dapat dibedakan. Nah, wilayah kota itu harga tanahnya cenderung lebih mahal karena menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan, dan sebagainya. Sehingga semua penduduk itu berebut untuk punya tanah di kota karena punya fungsi atau nilai yang lebih tinggi. Entah itu untuk perdagangan, jasa, ataupun perkantoran, dan sebagainya. Jadi pernyataan benar ya, harga tanah di kota lebih mahal dibandingkan desa dapat ditinjau dengan konsep diferensiasi area atau ciri khas suatu wilayah. Sebab aksesibilitas dan intensitas penggunaan lahan antar bagian wilayah kota atau antar bagian wilayah desa cenderung homogen. Nah, kita lihat ya. Intensitas penggunaan lahan di kota itu lebih tinggi. Aksesibilitas tinggi, intensitas penggunaan lahan juga tinggi. Sehingga kita susah menemukan area kota itu yang tanahnya kosong atau tidak difungsikan. Aksesibilitas juga tinggi, jaringan jalan bagus, moda transportasi juga bagus. Tapi di desa, kebalikannya, aksesibilitas rendah, penggunaan lahan juga rendah, makanya banyak ditemukan lahan kosong. Jadi, alasannya adalah salah. Pernyataan benar, alasan salah, maka jawabannya adalah yang C. Lalu nomor 10, intrusi magma adalah magma yang dapat menyusup ke lapisan batuan di atasnya. Sebab magma merupakan batuan yang terdapat di dalam kulit bumi yang terjadi dari berbagai mineral. Oke, kita lihat. Magma adalah batuan cair dan semi cair yang sangat panas yang terletak di bawah permukaan bumi. Lalu magma itu sendiri mengalami proses intrusi dan ekstrusi. Kalau intrusi, pergerakan magma pada lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Kalau ekstrusi, pergerakan magma sampai ke permukaan bumi. Jadi pernyataan di sini adalah dia benar. Intrusi magma adalah magma yang dapat menyusup ke lapisan batuan di atasnya. Alasannya adalah magma merupakan batuan yang terdapat di dalam kulit bumi yang terjadi dari berbagai mineral. Ini juga benar. Maka pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak berhubungan ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, itu sesi kali ini. Latihan soal geografi untuk UTBK 2022 part 3 sudah selesai. Semoga memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dan nantikan untuk part 4, 5, dan 6 setelah ini. Oke, terima kasih, salam sukses dan sampai ketemu di next video. Terima kasih.